Pernah dengar orang diadili setelah meninggal? Kedengarannya absurd, tapi ini benar-benar terjadi di Prancis. Raja Louis XVI bukan satu-satunya tokoh sejarah yang diseret ke pengadilan meski sudah wafat. Kita akan bahas satu kasus paling gila dalam sejarah. Pengadilan terhadap Raja Louis Capet alias Louis XVI. Setelah ia mati, fenomena pengadilan pasca kematian ini tidak hanya terjadi pada Raja Louis XVI, tetapi juga pada beberapa tokoh lain di Eropa. Pengadilan semacam ini seringkali digunakan sebagai upaya simbolis untuk menegaskan perubahan kekuasaan atau menolak warisan politik tertentu. Proses hukum terhadap seseorang yang telah wafat menunjukkan betapa besarnya pengaruh sejarah dan politik dalam sistem peradilan, sekaligus menjadi pengingat bahwa hukum kadang-kadang digunakan untuk tujuan yang lebih dari sekadar mencari keadilan. Peristiwa ini menyoroti betapa kuatnya keinginan para revolusioner Prancis untuk menghapus jejak kekuasaan monarki secara total. Mereka tidak hanya menghukum Louis XVI secara fisik, tapi juga secara hukum dan simbolis, bahkan setelah kematiannya. Sidang ulang ini bertujuan mempertegas legitimasi pemerintahan baru dan menunjukkan kepada rakyat bahwa kejahatan sang raja benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dengan demikian, revolusi menandai babak baru sejarah Prancis yang benar-benar terlepas dari bayang-bayang kerajaan lama. Meski berlangsung setelah kematian sang raja, proses pengadilan ini diatur layaknya persidangan resmi. Jaksa penuntut dan pembela hadir menjalankan peran masing-masing, bahkan dokumen persidangan disusun secara rapi. Yang paling mencolok, kursi terdakwa sengaja dibiarkan kosong sepanjang sidang, menciptakan suasana mistis seolah arwah raja benar-benar diadili. Hal ini menambah nuansa menakutkan dan unik, sekaligus menegaskan betapa seriusnya niat untuk memutus hubungan dengan masa lalu. Pengadilan terhadap Louis XVI tidak semata-mata bertujuan membalas dendam atas kekuasaan lama. Para pemimpin revolusi Prancis ingin memastikan bahwa dalam catatan sejarah, sosok sang raja dikenang sebagai simbol penindasan dan pengkhianatan terhadap rakyat. Melalui persidangan ini, mereka berupaya membentuk narasi politik baru yang memutus hubungan dengan masa lalu monarki. Dengan demikian, pengadilan ini menjadi alat untuk membersihkan sejarah dan menegaskan legitimasi pemerintahan revolusioner. Tradisi Cadaver Synod menunjukkan betapa jauhnya kekuasaan agama dan politik dapat memengaruhi kehidupan, bahkan setelah kematian. Pada tahun 897, Paus Formosus yang sudah meninggal diadili oleh penerusnya sendiri. Mayatnya diangkat, didandani dengan jubah kepausan, lalu didudukkan di kursi pengadilan. Di hadapan para pejabat gereja, mayat ini ditanyai dan dinyatakan bersalah atas tuduhan pelanggaran kanon. Hukumannya, semua tindakannya sebagai paus dibatalkan dan jenazahnya dibuang ke sungai. Efek dari pengadilan terhadap Louis XVI terasa jauh melampaui masa hidup sang raja. Kejadian ini menanamkan pemahaman baru bahwa tidak ada individu, bahkan seorang raja, yang berada di atas hukum. Prinsip ini menjadi pondasi kuat bagi sistem republik di Prancis dan menginspirasi negara-negara lain di Eropa. Kini, konsep keadilan dan pertanggungjawaban pemimpin menjadi nilai fundamental, menandai titik balik arah sejarah Prancis menuju pemerintahan yang lebih modern dan egaliter. Gimana menurut kamu? Layak nggak sih orang mati di sidang cuma buat catatan sejarah? Tulis di kolom komentar. Sejarah memang penuh kejadian aneh, dan kisah ini salah satunya. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik like dan bagikan ke temanmu, biar makin banyak yang tahu betapa gilanya sejarah kita.